يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعوائل والعلماء العاملين أيما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحلو عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى الكنجوح الشافعي أهدامي وثم إلى الكنجوح عبد الشكور رملي وثم إلى الكنجوح حسن مرزقي ثم إلى أرواح الحبيب علي عبد الرحمن السقاف ثم إلى أرواح كنجوح عبد الله الشافعي وثم إلى أرواح كنجوح عبد الله الشافعي ثم إلى أرواح محمد شريف الدين عبد الغني وثم إلى الكنجوح عبد الله إلى الله يتقى الشيخ بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتوشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاته في الجنة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin yang turut hadir bersama kita. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini senantiasa dalam limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
kita dikurniakan ilmu yang bermanfaat, keluar kita daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini kita akan masuk hadis yang ke-31. Hadis yang berbicara tentang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku mengerjakannya maka Allah akan cinta kepadaku. Begitu pula orang-orang akan suka kepadaku. Beliau bersabda, bersikap zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan cinta kepadamu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia maka mereka akan suka kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang hasan. Sebelum kita membahas matan hadis, sedikit saya ingin cerita sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Abul Abbas itu kunyahnya, namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat Nabi. Dianya sahabat, bapaknya juga sahabat. Kana ismuhu fil jahiliyati Huznan. Namanya sewaktu pada masa jahiliyah, yakni sebelum masuk Islam, namanya bukan Sahal, namanya adalah Huzn, ya, namanya adalah Huzn, ha zai nun, artinya sedih. Namanya pada asalnya namanya Huzn, artinya sedih. Kemudian Nabi tidak suka dengan nama itu, diganti namanya oleh Nabi menjadi Sahal. Apa artinya Sahal? Mudah, gampang, gitu ya. Nah, banyak sekali sahabat-sahabat yang diganti namanya oleh Nabi karena memiliki makna yang kurang baik. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada nama yang kurang baik, Nabi akan ganti dengan nama yang baik. Karena apa? Nama itu adalah doa. Dan kita nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan nama bapak kita. Maka kata Nabi, baguskan namamu. Kalau kita diberikan nama dengan nama yang maknanya tidak baik, itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya Nabi ganti nama orang ini yang tadinya huzn, artinya sedih, Nabi ganti dengan Sahal, mudah. Ya. Makanya kalau kita kan di Indonesia itu namanya macam-macam, ya. Apakah mesti dalam bahasa Arab
Ketika ngasih nama orang anak kita ataupun cucu kita, apakah mesti dalam bahasa Arab? Kalau bisa dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang dicintai oleh Allah, bahasa Al-Qur'an, bahasanya penduduk surga. Namun kalaupun tidak dengan bahasa Arab, kita ingin pakai bahasa yang selain itu, maka tidak dilarang selagi mempunyai makna yang baik. Ada yang namanya selamat, ya. Minta maaf, yang namanya selamat di sini maknanya baik atau tidak? Baik. Apa artinya selamat? Selamat itu kan bahasa Arab sebetulnya ya. Bahasa Arab yang dijawakan. Salamah, ya kan? Bahasa Arabnya salamah. Kemudian dijawakan jadi selamat gitu. Nama-nama yang lain, selagi nama tersebut mempunyai nama dengan makna yang baik, silahkan, tidak dilarang. Ya, baik. Itu tentang sahabat ini. Nah, sahabat ini umurnya ketika Nabi wafat 15 tahun, dan umurnya dia panjang sampai melebihi 100 tahun. Umur daripada sahabat ini, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya. Baik. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Nah, apa yang beliau dengar daripada Rasulullah SAW? Apa yang beliau riwayatkan? Kata dia, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya, mengerjakannya, maka Allah akan cinta kepada aku dan manusia juga akan cinta kepada aku. Ini kan penting ya. Kita hidup di dunia tujuannya cari itu. Cari cinta Allah, cari cinta manusia. Maka ini juga dipilih oleh Imam Nawawi menjadi salah satu hadis dalam kitab Arba'innya, karena ini termasuk madarul hadis, ya, hadis yang cukup penting. Karena hidup kita tujuannya dua, ya kan? Di antaranya tujuannya adalah dua, cari cinta Allah, cari cinta manusia. Kalau kita dapat cinta Allah, insya Allah hidupan kita di dunia, di akhirat senang. Cinta oleh manusia juga membuat hidup kita menjadi enak kita jalanin. Maka penting untuk kita ketahui. Maka Nabi memberikan jawaban. Maka jawaban itu kita pegang. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Pertama, nih yang pertama. Kalau kita ingin dapat cinta Allah, maka kita mesti zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud? Zuhud secara bahasa adalah al-i'radu 'anis syai'i ihtiqaran lahu. Berpaling dari sesuatu dan merendahkan baginya. Itu makna zuhud. Maka ketika zuhud itu disandingkan terhadap dunia dengan dunia, maka zuhud bermakna kita berpaling daripada dunia dan menganggap dunia itu hina. Itu makna zuhud. Lalu pertanyaannya, apakah bermakna kalau kita merendahkan dunia, berpaling dari dunia, kemudian kita tidak perlu mencari harta, mengumpulkan harta, memiliki harta? Tidak. Karena zuhud itu bukan perbuatan zohir, zuhud adalah perbuatan hati. Seseorang tidak bisa dinilai dia orang yang zuhud atau tidak hanya dilihat daripada luarnya saja, tidak. Orang dianggap zuhud itu kalau memang hatinya tidak terpaut kepada dunia. Walaupun secara zohirnya orang itu memiliki harta kekayaan yang banyak. Karena zuhud bukanlah amal
zohir, tetapi zuhud adalah amal batin, amal hati. Ya. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan zuhud dengan definisi yang bermacam-macam. Namun makna yang paling baik, yang paling sesuai, yang paling mudah diaplikasikan, yaitu definisi zuhud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abi Idris Al-Khulani. Dia berkata, jadi yang berkata ini Abu Idris Al-Khulani, laisa az-zahadata fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Tidaklah disebut sikap zuhud dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Innamaz zahadata fid dunya, bahwasannya zuhud terhadap dunia itu antakuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadaika. Zuhud itu adalah engkau meyakini apa yang ada di tangan Allah lebih dibandingkan apa yang ada di tanganmu. Wa idza asabta musibatan, dan ketika engkau ditimpa dengan musibah, kunta asyadda raja'in li ajriha wa zukhriha min iyyaha law baqiyat laka. Dan seandainya engkau ditimpa musibah, engkau lebih mengharapkan balasan daripada Allah dan pahala daripada Allah berbanding apa yang diambil oleh Allah melalui musibah tersebut. Ini definisinya. Kita akan syarahkan dengan lebih detail. Pertama, orang yang zuhud, kata Abu Sa'id Al-Khulani, Abu Idris Al-Khulani, kata beliau, an yakunal abdu bima fi yadillahi awthaqu minhu bima fi yadihi nafsu. Hamba ini lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Ini orang yang zuhud. Yang berada di tangan Allah itu apa? Semua yang ada di alam muka bumi, semua ada dalam genggaman Allah. Termasuk rizki kita, itu semua sudah dalam genggaman Allah. Allah yang sudah atur. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah sudah menanggung rizkinya, dan Dia tahu tempat orang tersebut, dan juga wa mustauda'aha, ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Rizki itu tahu di mana orang itu berada. Dimanapun dia berada, rizki itu sudah mengetahuinya. Nah, dari definisi ini, maka seandainya ada orang yang punya sikap ketika dia dipecat dari perusahaannya, diberhentikan daripada tempat kerjanya, kemudian dia berkata, besok kita makan apa gitu ya. Besok makan apa kita kalau nggak kerja? Sesungguhnya orang tersebut bukan orang yang zuhud. Kenapa? Karena dia tidak meyakini apa yang ada di tangan Allah. Allah sudah menanggung setiap rizki hambanya. Jadi jangan pernah takut terhadap sesuatu yang terjadi kepada kita, dan yakinlah apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Rizki itu diantara perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kalau kita sebagai hambanya masih merisaukan rizki, besok makan apa, besok kerja apa, besok kita mesti bagaimana, berarti dia tidak betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mesti kita
betul-betul hayati, ya. Banyak di antara kita yang rajin ke masjid, yang rajin ta'lim, tapi terhadap masalah rizki itu kadang-kadang suka merasa takut, ya. Ya. Pandemi, bisnis kita agak turun, ada yang dipecat, takut apa? Besok makan apa? Padahal ada makhluk Allah yang tidak berakal seperti akal kita, tapi punya keyakinannya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Hamba Allah dari kalangan binatang-binatang. Mereka lebih yakin kepada Allah. Burung, dia keluar daripada kandangnya, daripada sarangnya, dalam perutnya kosong. Dia tidak tahu harus cari makan kemana. Tapi tidak ada yang pernah kembali ke kandang mereka. Burung-burung ini melainkan dalam keadaan perut mereka kenyang. Burung nggak tahu kemana harus nyari nafkah, nggak tahu kemana harus cari rezeki, tapi dia hanya berikhtiar keluar, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Kita kadang-kadang sudah tahu tempat kerja kita di mana, nyari makan kita kemana, tapi kadang-kadang kita tidak merasa yakin terhadap apa yang Allah sudah janjikan kepada kita. Ada satu kisah pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang juga Allah berikan kekayaan yang cukup banyak. Tidak ada raja yang paling kaya melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman. Satu kali dia berkata kepada sekelompok semut, dia tanyakan, apa yang kalian perlukan dalam tempo setahun? Makanan sebanyak apa untuk kalian makan dalam tempo setahun? Kemudian kata semut ini, kami hanya perlu makan sebutir gula. Sebutir gula, bukan gula yang seperti sekarang, ya. Gulanya kan halus banget itu, kecil banget. Sebutir gula yang gedean dikit gitu, ya. Kita hanya perlu gula sebutir untuk makan kami setahun. Baik, aku akan sediakan makanan itu untuk kamu untuk setahun. Kemudian dimasukkanlah semut itu ke dalam botol. Dimasukkan, ditutup, di dalamnya juga diletakkan makanan yang dia perlukan. Kata Nabi Sulaiman, aku akan buka setelah setahun. Ditutup. Kemudian setelah setahun dibuka oleh Nabi Sulaiman, gulanya itu belum habis, masih separuh. Gulanya masih separuh. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu bilang makanan yang engkau perlukan dalam setahun adalah sebutir gula ini, tapi kenapa masih ada sisa separuh? Apa kata si semut? Ketika aku berada di luar, aku bebas kesana kemari, aku yakin bahwa rizkiku tidak akan pernah tertukar. Maka aku katakan itu cukup selama setahun. Tapi ketika engkau tutup, aku berada di dalam botol ini, aku takut engkau lupa untuk membukanya, kemudian aku tidak punya makanan lagi. Ketika aku di luar, Allah yang menjamin rizkiku. Tapi ketika engkau tutup aku, engkau katakan akan menjamin rizkiku, aku takut engkau tidak akan ingat kepada aku, engkau dapat lupa dan melupakan aku. Semut punya keyakinan yang lebih tinggi terhadap masalah rizki dibandingkan kita, ya. Yakinnya kepada Allah luar biasa, ya. Dan itulah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang zuhud. Tidak pernah takut terhadap apapun yang akan menimpa dirinya, dan dia merasa yakin terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak bahwa Allah sudah atur rizki kita, dan rizki itu tidak pernah tertukar? Yakin atau tidak? Yakinlah. Sebelum kita lahir ke atas muka bumi ini, ketika usia kita dalam kandungan 4 bulan, Allah sudah tulis, ya kan? Allah sudah tulis berapa banyak rizki yang kita dapatkan di dunia ini. Maka
Kenapa kita merasa tidak yakin terhadap sesuatu yang Allah sudah jamin? Rizki itu akan terputus ketika memang ajal orang tersebut sudah habis, sudah cukup, maka berhentilah rizkinya. Ya, maka orang yang zuhud dia mesti punya sikap. Dia lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya. Yang ada di tangan kita, kalau bukan milik kita, jatuh Pak. Bahkan yang sudah ada di mulut kita, kalau bukan rizki kita, muntah juga kita. Ya, karena yang ada di tangan Allah itu lebih meyakinkan daripada apa yang ada di tangan kita. Sekarang kita kaya, besok boleh jadi rumah kita kebakaran, besok boleh jadi rumah kita kegarongan orang, habis semuanya. Tapi Allah tidak pernah melupakan hambanya, terutama dalam masalah rizki yang sudah dijanjikan kepada mereka. Ya orang zuhud begitu. Jadi gak pernah takut terhadap apapun. Mau pandemi, mau corona, mau koroni, terserah. Ya, yang pasti rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Kenapa kita mesti takut? Waktu kita lahir ke alam bumi ini, kita bisa apa coba? Bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa kan? Nangis, makan dikasih makan, buang air kita dicebokin, nggak bisa apa-apa. Tapi hidup tidak sampai sekarang? Hidup. Kenapa ketika kita sudah menjadi orang yang berakal, keyakinan kita malah berkurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika kita berada di alam perut ibu kita nggak pernah fikir bagaimana cara makan, tapi Allah sampaikan rezeki itu sampai kepada kita. Kenapa kita sekarang tatkala kita sudah besar, berakal, tapi keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini harus betul-betul kita hayati. Orang yang zuhud, dia harus punya keyakinan lebih kepada Allah dibandingkan apapun yang ada di tangannya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik. Yang kedua, an yakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu. Seorang hamba apabila ditimpa musibah pada urusan dunianya, kadhihabi malin aw waladin, seperti hilangnya hartanya ataupun anaknya, arghabu fi thawabi dzalika, dia lebih mengharapkan pahala daripada itu semuanya, mimma dhahaba minhu, daripada apa yang hilang daripadanya, minad dunia, daripada perkara dunianya. Nih, orang yang zuhud kalau ditimpa musibah dia akan sabar dan dia lebih mengharapkan ganjaran daripada Allah berbanding apa yang hilang daripada urusan dunianya. Ya. Ketika kendaraan kita hilang, ketika rumah kita kecurian, barang-barang berharga kita dicuri orang yang zuhud, mereka lebih mengharapkan ganjaran daripada Allah dibandingkan dunia yang hilang daripadanya. Gitu. Ini orang yang zuhud. Ya, anaknya meninggal, suaminya meninggal, ketahuilah di sebalik ujian itu semuanya Allah berikan apa? Berikan ganjaran berupa pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada orang yang dapat musibah, kemudian musibah itu malah membuat dia pusing, nggak bisa mikir, ya, nggak bisa konsentrasi, yang biasanya ke masjid jadi nggak ke masjid, yang biasanya ngaji jadi nggak ngaji, urusannya jadi nggak betul. Hanya karena masalah dunia, ya, hilang dunia daripada tangannya. Sesungguhnya orang tersebut belum dapat dikategorikan sebagai orang yang zuhud. Ya, ingat, segala apapun yang kita miliki daripada dunia itu hanya titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun kita jagain harta kita, kalau waktunya hilang, waktunya pergi, hilang juga, nggak bisa kita tahan-tahan. Tetapi yang rugi kita ketika yang Allah ambil itu, kemudian kita tidak menerimanya dengan hati yang redha, tidak harap, tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah itu, kita tidak dapat apa-apa. Ya.
Maka orang yang zuhud terhadap musibah apapun yang menimpa dirinya, dia lebih mengharapkan apa? Mengharapkan ganjaran daripada Allah berbanding apa yang hilang daripada tangannya. Ya. Dulu Kiai Zainuddin MZ itu sering sampaikan dalam ceramah-ceramahnya itu. Kita hidup seharusnya bersikap seperti tukang parkir, ya kan? Kita hidup harusnya bersikap seperti tukang parkir. Tukang parkir ini kalau ada kendaraan yang parkir di tempatnya, tidak ada yang membuat dia merasa patut menyombongkan diri. Kenapa? Karena mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang parkir di tempatnya itu bukan milik dia, tetapi orang nitip. Untuk apa kita sombong terhadap sesuatu yang hanya dititipkan kepada kita? Ya, ada orang kaya sombong, orang kaya belagu. Dia nggak sadar bahwa dia cuma dititipin. Ada orang yang kerjanya di tukang parkir, sombong, selfie di depan mobil orang, dikirim ke Facebook, dikirim ke IG-nya, seolah-olah itu punya dia. Kan gila ini tukang parkir nih. Menyombongkan sesuatu yang punya, bukan punya dia. Ya, tukang parkir nggak pernah menyombongkan kendaraan yang parkir di tempat dia, karena dia tahu itu semuanya hanya titipan orang. Dia cuma jagain. Nah, ketika yang punya mau ngambil, apakah boleh dia menahan? Jangan keluar pak, jangan keluar, nanti aja. Apakah boleh dia tahan? Nggak boleh. Kenapa? Yang punya mau ngambil, kita cuma tukang jagain. Sekuat apapun kita jagain gak bisa nahan, karena yang punya mau ngambil. Maka yang perlu ada pada diri kita sikap yang seperti itu. Kapan saja yang memiliki itu semuanya ingin mengambilnya, kita harus redha melepaskannya. Anak kita, istri kita, suami kita, semuanya titipan Allah. Bahkan harta kita, semuanya titipan Allah. Kapan saja Allah ingin ambil, berarti itu sudah waktunya berakhir masa penitipan barang. Kalau orang redha, Allah berikan ganjaran. Kayak tukang parkir, ya kan? Ketika kendaraan yang mau keluar itu dia atur, dia arahkan, terus. Apa yang dikasih oleh yang punya mobil itu? Duit, tips. Nih pak, terima kasih sudah jagain kendaraan saya. Itulah gambarannya. Titipan itu tidak akan ada yang kekal bersama kita. Bisa kita yang meninggalkannya, atau itu semua yang meninggalkan kita. Cuma dua peluangnya. Pilihannya cuma dua. Kita yang ninggal semua harta kita, anak kita, ataupun semua itu yang tinggalkan kita. Ya, maka orang yang zuhud, dia lebih mengharapkan apa? Dia lebih mengharapkan ganjaran daripada Allah, daripada apa yang hilang daripadanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang zuhud adalah an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Baginya sama saja antara pujian orang ataupun hinaan orang, selama dia berada dalam kebenaran. Ini orang yang zuhud, ya. Orang yang zuhud, tindak tanduknya tidak terpengaruh oleh pujian orang atau hinaan orang. Kalau masih berpengaruh dengan pujian dan cacian orang, jangan ngaku kita orang yang zuhud. Ya. Dipuji melambung kita. Ya. Giliran dihina orang, rebah kita. Ngambek, nggak mau lagi, udahlah, urus gitu ya. Dilepaskan semua jawatannya. Kenapa? Orang tidak puji dia. Kalau tindak tanduk kita, perbuatan kita masih dipengaruhi dua itu, pujian atau cacian, berarti
kita belum layak disebut orang yang zuhud. Selagi kita merasa kita benar, jalan terus, ya. Selagi kita merasa benar, jalan terus. Jangan terpengaruh terhadap pujian orang, terhadap cacian orang. Yang kita cari apa sebetulnya? Yang kita cari hanyalah ridha Allah, bukan manusia punya pujian ataupun cacian. Itu nggak ada maknanya untuk kita. Ya, itu. Makanya ada yang berkata, kalau orang yang masih terpengaruh dengan pujian atau cacian orang, berarti orang tersebut adalah masih jadi hamba amatiran gitu. Itu ada pernah ngomong gitu tuh. Bagus juga omongannya. Kalau masih terpengaruh oleh pujian atau cacian orang, maka orang tersebut masih jadi hamba amatiran. Ya. Maka ini yang diajarkan oleh Abi Idris Al-Khulani. Ya. Itu kita diajarkan oleh siapa? Oleh Luqmanul Hakim, ya kan? Kisahnya masyhur ini kan? Luqmanul Hakim. Kita hidup di muka bumi ini nggak akan pernah bisa bikin orang suka semuanya sama kita. Nggak akan pernah bisa. Pasti akan ada orang yang tidak suka sama kita. Jangankan kita yang banyak dosa, Nabi saja, orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, masih banyak yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Apalagi kita. Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita bahwa jangan hiraukan manusia, jangan hiraukan apa yang orang katakan. Apa yang kita katakan pasti ada yang komentari, gitu ya. Ditunjukkan itu oleh Luqman kepada anaknya. Dia naik kendaraannya kan, naik apa? Naik keledainya. Luqman naik, anaknya nuntun. Dia lewat di hadapan manusia, orang ngatain, bapak tega banget, bapaknya naik, anaknya jalan, disalahin. Kemudian gantian, kamu naik, bapak jalan. Lewat lagi di hadapan manusia, orang ngatain lagi, anak nggak tahu diri, bapak disuruh jalan, dia malah naik, salah lagi. Kemudian dua-duanya naik, bapaknya naik, anaknya naik. Yang dinaikin keledai, lewat di depan manusia lagi. Apa kata orang? Orang tega banget, keledai kecil dinaikin berdua gitu ya. Salah lagi. Oke, sekarang nggak usah kita naik, dua-duanya jalan. Lewat lagi di hadapan manusia, dikatain lagi, Pak. Nah, orang kenapa goblok banget ya? Ada kendaraan gak dinaikin gitu ya. Disalahin lagi coba. Semua yang kita lakukan pasti ada orang yang komentar. Makanya kalau hidup itu jangan mikirin orang. Kalau mikirin orang capek kita, Pak. Selagi kita merasa benar, jalan. Ya. Selagi kita merasa benar, jalan saja. Ya, nggak akan pernah kita bisa memuaskan hati semua orang. Mustahil. Maka orang yang zuhud itu dia tidak terpengaruh terhadap pujian orang ataupun cacian orang, karena yang dia cari apa? Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu 3 ciri, kalau 3 ini bisa kita terapkan dalam hidup kita, insya Allah kita jadi orang zuhud. Pertama, kita lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Yang kedua, kita lebih mengharapkan ganjaran daripada Allah terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Yang ketiga, kita menganggap sama saja antara pujian dan cacian orang selagi kita berada dalam kebenaran. Ya, itulah sementara yang dapat kita uraikan terkait hadis ini. Yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, kalau kita sebagai di organisasi, bila mana di suatu program struktur kita mengasih suatu usulan gitu Ustaz.
Misal di suatu program kayak di masjid, kekurangan-kekurangan pengajian kita menambah, kita bersuara kepada ketua gitu. Bagaimana kalau kita bikin suatu pengajian? Karena kita kepentingan bukan buat pribadi. Pribadi ini kita lillahi ta'ala, untuk masyarakat yang ada di sekitar jamaah kita di masjid ini. Dan kedua, kadang-kadang kalau saya punya usulan itu kadang-kadang ya didengar, kadang ada yang bisa mendengar. Kadang-kadang saya disalahin. Tapi bagi saya nggak mundur. Itu suatu wujud bagi saya apa? Orang itu yang wujud, Ustaz. Itu yang pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu saya mengasih suatu ide seperti itu. Apa saya yang wujud? Apa orang yang menghina saya apa namanya? Wujud. Ujub. Ya gitu, Ustaz. Pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kalau bahan saya begitu, Ustaz. Oke, itu intinya, Ustaz. Baik. Yang terakhir itu saya kurang jelas ya. Ujub ya? Iya. Ujub. Yang ada di sini, Ustaz. Maksudnya. Zuhud. Zuhud. Oh, ya, jadi ujub. Maaf. Ya, saya karena mata nggak bawa kacamata, jadi kelihatannya lagi jut-jut aja, Ustaz. Kalau saya begitu, saya ulang, Ustaz, maaf ya. Iya. Nah, saya sebagai pribadi, karena kehidupan itu karena Allah Ta'ala. Saya hidup dari Allah. Saya nggak memikirkan kekayaan dan kemiskinan. Saya hidupnya untuk menolong seseorang karena ibadah. Jadi ada suatu program yang ada suatu bermacam-macam program. Jadi saya memang ide saya tuh mau di partai, mau di mana gitu kan. Jadi saya selalu untuk memang saya punya pribadi nih menekan untuk masyarakat menghidupkan gitu. Terus? Apa yang kekurangan-kekurangan yang ada di suatu tempat, di suatu program, memang saya kalau satu punya ini saya demen untuk usul-usulan, Ustaz. Karena kemajuan buat pribadi saya, buat untuk masyarakat umat Islam yang ada di dunia ini. Itu terus? Saja, Ustaz. Nah, bagi saya, apa saya yang wujud ya? Wujud, itu, Ustaz. Juhud. Apa dia yang suka menghina saya, apa dia yang juhud gitu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya bisa nangkap ya pertanyaannya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita aktif di satu organisasi contohnya, kita kasih saran, masukan, usulan yang kita pandang itu bagus ya. Contohnya pengajian atau apa kan? Kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kadang-kadang saran kita itu tidak diterima, ya, tidak didengar, gitu ya, tidak dipakai. Jadi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang zuhud atau tidak, gitu ya? Baik. Nah, ini yang harus diketahui. Ketika kita mempunyai saran, kita punya masukan, tugas kita hanya menyampaikan. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang baik, kalau cara penyampaiannya kurang baik, kadang-kadang tidak bisa diterima dengan baik. Ya. Contoh, kalau kita punya tetamu datang ke rumah, atau siapa saja yang datang ke rumah, kemudian kita sediakan makanan, kita tawarkan kepada dia. Makanan ini kan bermanfaat ya. Kita tawarkan kepada dia, tapi cara nawarinnya itu kurang baik. Ini lo makan nih, gitu ya. Lo makan. Ya. Kira-kira ini tamu mau makan atau enggak? Nah, ini nawarin gimana sih urusannya? Makanannya bermanfaat, tapi caranya itu kadang-kadang kurang baik, gitu ya. Barangkali, nih masukan ya. Barangkali saran kita, masukan kita kurang didengar, cara menyampaikan kita pun kurang begitu baik, artinya kurang cantik gitu ya. Kalau kita sampaikan dengan baik, dengan matang gitu ya, insya Allah yang mendengar akan paham dan bisa merealisasikan usulan kita, begitu ya. Yang penting bagaimana kita menyampaikannya, begitu. Kira-kira ya. Ini kayaknya bukan masalah zuhud ataupun tidak zuhud, ya. Ini masalah sikap kita, kepuasan. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Ini
Satu di antara yang sudah dijelaskan oleh tiga tentang zuhud, ada satu lagi Ustaz, yang termasuk zuhud bukan? Zuhud adalah menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Salah satu zuhud bukan? Baik. Sekali lagi, zuhud adalah menggunakan segala nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya memang ini zuhud. Seandainya ada orang sudah banyak diberi nikmat kekayaan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi apabila sholat ke masjid cuma pakai kaos dan celana, cuma pakai celana dan kaos oblong. Kalau main cuma pakai celana pendek dan sandal jepit. Apakah ini termasuk zuhud atau kufur nikmat? Baik. Apakah termasuk zuhud itu menggunakan segala nikmat Allah untuk taat kepada Allah? Ya. Itu termasuk bagian daripada zuhud, yang bagian zuhud yang wajib. Ya. Segala apa yang Allah kurniakan kepada kita daripada nikmat dunia itu wajib kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itu bagian daripada zuhud yang wajib. Atau lebih tepat lagi itu disebut sebagai syukur. Ya, masih satu kaitan. Nah, kemudian ketika orang ini diberikan harta yang banyak, namun kalau sholat dia pakai kaos biasa, pakai celana, ya. Kalau main, kalau kemana-mana pakai kaos, pakai ini, pakai sandal jepit, biasa-biasa saja, gitu ya. Apakah itu termasuk kufur nikmat atau tidak? Ya, begitu ya. Apakah hal tersebut termasuk daripada kufur nikmat ataupun tidak? Nabi pernah menegur seseorang yang kalau pakai bajunya itu sampai ada robekannya, masih dipakai itu baju. Nabi tanya, kamu punya baju yang lain atau tidak? Kata dia, punya. Kalau begitu ganti pakaian kamu, ganti pakaian yang lebih baik. Tampakkan nikmat Allah terhadap dirimu, gitu ya. Kalau Allah memberikan kita nikmat, tampakkan nikmat itu pada diri kita. Ya. Makanya dalam satu ayat ada Allah sebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan itu ceritakan. Bentuk penceritaan nikmat Allah itu diantaranya apa? Menampakkan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita gunakan itu. Ya, niatnya apa? Menzohirkan nikmat Allah. Ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, takut nanti ada apa? Ada orang yang hasad kepada kita. Pakai yang selayaknya, yang sepatutnya. Jangan kita kaya, kita punya barang yang bagus, tapi pakai barang-barang yang tidak patut. Itu namanya tidak menzohirkan nikmat. Ya, pakai apa yang Allah berikan kepada kita, niat sebagai menzohirkan nikmat Allah. Begitu. Allah suka juga ketika melihat hambanya itu menggunakan nikmat-nikmatnya untuk mentaati Allah. Kan enak kalau mau sholat pakai baju yang bagus, yang mahal, yang rapi. Allah juga suka melihatnya. Ya, begitu. Sekira gitu ya. Baik, jamaah sekalian, cukup untuk giliran malam ini, mudah-mudahan dapat difahami dan dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.